Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, betapa senangnya dulu ketika saya SMA kalau dapat undangan ulang tahun dari teman. Betapa senangnya kalau saya sudah mendapatkan itu, membayangkan harus memberi hadiah apa pada yang ulang tahun. Saya lihat-lihat undangannya, kemudian saya mencoba memikir-mikir undangan ini untuk apa hadiahnya, cari apa ya yang cocok. Orang diundang itu sangat senang, tetapi sekarang banyak orang diundang malah tidak pada datang, malah tidak bersyukur, malah merasa terrepotkan, harus nyumbang ini itu, harus mencari kado, harus mencari hadiah ulang tahun, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Injilnya juga bicara tentang undangan. Suatu saat Yesus diundang makan oleh seorang Farisi yang hebat. Yesus datang dan orang-orang yang datang mengatakan, "Berbahagialah engkau karena engkau telah diundang dalam perjamuan makan ini." Tetapi Yesus cerita dengan cerita perumpamaan tentang undangan. Yesus mengatakan, ada seorang tuan besar yang mengundang banyak orang, sahabat-sahabatnya. Mereka diundang untuk mengikuti perjamuan makan bos besar itu. Lalu ada satu yang mendapatkan, "Maafkanlah aku tidak bisa datang sebab aku baru saja memberi ladang dan aku harus menengoknya." Yang lain undangan itu ditolaknya juga, mengatakan, "Maafkan, saya baru saja memberi 5 pasang lembu kebiri dan saya harus mencobanya." Dan yang ketiga juga mengatakan, "Saya ini baru menikah, saya tidak bisa hadir, maafkanlah saya." Banyak undangan itu tidak bisa hadir, maka mereka kemudian seakan-akan dikutuk oleh Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan melanjutkannya. Tuhan yang mengundang itu akhirnya menyuruh anak-anak buahnya, hamba-hambanya, "Pergilah ke pasar, undang semua orang untuk datang ke pestaku ini, sebab pesta sudah tersedia jamuannya dan semua harus habis, harus dirayakan, harus ada tamu." Begitu undangan mulai datang berdatangan, dia mengatakan, "Panggil yang lain juga supaya sudah penuh kursi-kursi undangan ini." Karena Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu melihat kursi-kursi masih ada yang kosong, maka diundang semuanya. Lalu kemudian Tuhan itu juga akan mengatakan, undangan-undangan itu yang tidak hadir akan dibuang di tempat yang paling menakutkan. Lalu saudara-saudari, siapakah yang sebetulnya diundang oleh Tuhan itu sendiri? Kita semua diundang di dalam pesta perjamuan Tuhan. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang merasa diri benar, orang-orang yang merasa diri sudah tidak butuh undangan pesta Tuhan, tidak butuh penebusan, maka mereka semua tidak mau datang dan mereka tidak akan mendapatkan keselamatan yang dijanjikan lewat Yesus Kristus itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, yang akhirnya selamat adalah undangan untuk semua orang, tanpa syarat. Orang berdosa, orang tersingkir, orang yang tidak diperhatikan di tengah masyarakat, para janda, anak yatim piatu, semuanya, orang-orang yang dianggap berdosa, pelacur, semua di tengah masyarakat diundang tanpa syarat oleh Tuhan. Mereka yang datang, yang menanggapi, yang mengalami pertobatan, mereka itu yang akhirnya akan mendapatkan keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau melihat banyak orang yang bertobat, cara bertobat itu sangat menarik. Ada orang
yang merasakan diri bertobat itu karena merasa menyesal atas tindakannya. Dia senang sekali memancing. Kemana-mana dia pergi memancing, bahkan kalau sudah mancing dia lupa waktu. Berangkat sekolah pun lupa karena mancingnya dari sore malam, pagi, siang lagi, malam lagi. Dan itu dinikmatinya. Suatu saat orang itu mancing tidak mendapat apa-apa, padahal sudah kelaparan, bekal sudah habis. Ketika pulang dia kepepet becak, lalu kemudian dia marah. Tukang becak itu dicambui dengan gagang pancingnya, karena kalau dulu pancingnya tidak seperti sekarang bisa dilepasi kemudian diatur dalam satu gagang yang pendek. Kalau dulu dari bambu panjang begitu, maka seperti cambuk dia mencambui, dipakai untuk mencambui tukang abang becak itu. Tetapi kemudian dia melihat bagaimana bodohnya tindakannya dia. Dia merasa menyesal sekali melihat wajah abang becak yang ketakutan itu. Memang dia salah mengendalikan becaknya sembarangan, tetapi dia juga tidak berhak untuk dicambui dengan pancing seperti itu. Maka begitu melihat wajah tukang becak yang ketakutan itu, dia mulai menyesal. Dia mulai teringat terus, dan pelan-pelan dia mulai teringat bahwa semuanya tidak harus dihadapi dengan emosi. Maka ada perubahan dalam diri anak muda itu. Pelan-pelan dia mulai membangun dirinya. Dia menjadi orang yang kemudian hebat di dalam pelajaran, pendidikan. Dia hobi mancing masih ada, tetapi bukan sembarangan seperti dulu, dengan perhitungan. Maka itu yang mungkin dalam bahasa rohani disebut pertobatan. Dari tindakan yang tidak teratur menjadi suatu tindakan yang teratur. Dari tindakan yang tidak bisa diukur menjadi tindakan yang diukur secara positif. Saudara-saudari, mari kita membuka diri untuk undangan Tuhan, supaya kita mendapatkan pengampunan dan kerahiman Tuhan, dan akhirnya kita bangkit untuk berbagi kerahiman itu bagi sesama. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.